Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala ali wa sahbihi ya nabil ulum wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal datam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap mahasantri dan mahasantriwati semester genap atau semester 1 Ponpes Tanwirul Fikr Surakarta. Mari yang pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas bimbingan hidayahnya kita semua pada kesempatan hari ini bisa bertatap muka dalam pertemuan perdana untuk materi tahsin semester ganjil tahun 2023-2024. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang kita muliakan. Kita mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hati wa hati rahimani wa rahimakumullah. Tema kita dalam kesempatan kali ini adalah bersahabat dengan Al-Quran. Kalau kita memahami kata bersahabat, artinya menggambarkan betapa sebuah kedekatan. Bersahabat dengan Al-Quran itu artinya sebuah keadaan ketika kita semua sangat dekat dengan Al-Quranul Karim. Tetapi bagaimana cara kita untuk dekat dengan Al-Quranul Karim? Tentu di sana ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya yang paling awal tentunya sebagaimana dalam kehidupan ini, kalau kita ingin dekat dengan sesuatu, seseorang atau apapun, maka kita harus mengenal apa sebenarnya sesuatu itu. Maka kita mulai pertama dari mengenal bagaimana Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau mengatakan bahwa Al-Quranu kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-manqul ilaina bitawatur al-mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Intinya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril yang sampai kepada kita dengan mutawatir. Mutawatir itu artinya riwayat yang diriwayatkan atau teks Al-Quran diriwayatkan dari generasi ke generasi dengan jumlah perawi periwayat yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak memungkinkan itu melakukan yang namanya kedustaan atau kebohongan. Maka ada namanya hadis mutawatir. Kalau dalam Al-Quran kita mengenal ada namanya qiraah yang mutawatirah. Disampaikan diturunkan kepada Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang sampai kepada kita dengan mutawatir. Kemudian ada tambahan al-muta'abbadu bitilawati yang dianggap beribadah dengan membacanya. Kemudian diawali dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka, sehingga dia membuka Al-Quran. Wal makhtum bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nama-nama Al-Quran, ada beberapa nama Al-Quran selain Al-Quran itu sendiri. Al-Quran artinya bacaan. Kemudian Al-Furqan artinya pembeda. Pembeda tentunya pembeda dari antara pembeda mana yang benar mana yang tidak. Al-Quran menjelaskan ini benar ini salah, sehingga membedakan ya. Kemudian At-Tanzil, ini diturunkan ya. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ia sungguh diturunkan Allah, diturunkan Tuhan semesta alam ya. Nazila bihir ruhul amin, yang turun bersamanya yaitu ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin, ke dalam hatimu supaya engkau menjadi para pembawa peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan menggunakan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Kemudian al-dzikr yaitu peringatan atau pengingat, dan al-kitab artinya adalah yang ditulis ya. Maka kemudian sifat-sifat Al-Quranul Karim, ada di antara sifatnya adalah Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi obat, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu sebagai rahmat dan juga sebagai cahaya. Ini sifat yang disebutkan dalam beberapa ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim.
Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah ketika kita ingin dekat dengan Al-Quran, kita perlu dengan etika dan akhlak. Misalkan kita ingin dekat dengan orang tua kita nggak punya akhlak, nggak sopan, maka bagaimana mungkin orang tua dekat dengan kita? Kita mau dekat dengan guru kita nggak sopan, ghair mu'addab, nggak berakhlak, nggak mungkin kita akan dekat dengan guru kita. Sebagaimana kita dengan Al-Quran seperti itu. Kita mau dekat dengan Quran, maka perlu kita menguasai yang namanya adab-adabnya. Sehingga ketika kita melaksanakan adab-adab bersama Al-Quran, kita menjadi semakin dekat dengan Al-Quran, semakin lengket seperti perangko. Artinya semakin dekat dengan Al-Quran Karim. Di antara adabnya adalah bersiwak. Kemudian dalam keadaan suci, hadas kecil maupun hadas besar. Seorang yang haid dan junub dilarang untuk memegang atau membawa mushaf. Ini bagian dari bagaimana memuliakan Al-Quran Karim. Kemudian membaca di tempat yang bersih. Dan tentunya lebih utama jika kita membaca di tempat-tempat suci, yaitu masjid ya. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Ini adabnya. Kalaupun tidak juga tidak masalah. Tapi kalau menggunakan adab maka lebih baik. Memulai membaca Quran dengan berta'awud. Al-Quran mengatakan faida qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Quran maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian membaca dengan khusyuk. Kalau membaca dengan khusyuk artinya kita membaca jangan dengan main-main. Membaca Al-Qur'anul Karim jangan dengan bersenda gurau. Membaca Quran jangan sambil terlalu atraktif. Membaca Al-Quran Karim jangan sambil joget-joget atau bergoyang ya. Jangan. Kemudian selanjutnya menangis dan berusaha menangis ketika membaca Quran. Ya, ketika membaca Quran kita usahakan bagaimana kita meresapi bagaimana isi Al-Quranul Karim. Membaca dengan tartil dan beberapa adab yang lain. Kemudian di antara keutamaan membaca Quran, supaya kita lebih dekat dengan Quran, maka kita perlu tahu keutamanya Al-Quran. Kalau kita nggak tahu bagaimana kita semangat dengan Quran, yaitu menjadi sebaik-baik manusia. Saya sering mengatakan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang bersama dengan Quran. Maka kalau seorang pengusaha, katakanlah saya adalah seorang penghafal Quran yang kebetulan pengusaha. Saya seorang guru, saya seorang penghafal Quran, kebetulan seorang guru. Artinya kita dimanapun momen kita berada, Al-Quran kita kedepankan. Kenapa? Karena Al-Quran ini yang membawa kita menjadi manusia pilihan. Maka kita berada di tempat ini mempelajari tahsin, dan tentu kita lanjutkan cinta kita pada Quran dengan membacanya, menghafalnya, tak lain supaya kita menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Quran. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah akan mendapatkan syafaat. Kemudian menjadi pembawa pempanji Al-Quran. Maka para penghafal Quran ya, mereka adalah pembawa panji Islam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Dengan Al-Quranlah Allah memberikan kemuliaan kita. Maka Umar mengatakan Allah telah memuliakan dengan Quran Allah telah memuliakan dengan Al-Quranul Karim. Ya, intinya dengan Quran inilah kita mendapatkan kemuliaan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan kemuliaan selain dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah tentang bagaimana Al-Quranul Karim mendapatkan penjagaan. Pertama, usaha para sahabat, para penulis wahyu dan generasi seterusnya mereka mengumpulkan Quran sampai hingga hari ini yang kita bisa membaca Quran dengan sesuai dengan versi aslinya. Kemudian Al-Quran mendapatkan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran dihafalkan oleh kaum muslimin. Kalau kita perhatikan umat di seluruh dunia, umat beragama khususnya agama samawi ini, yang mereka sampai menghafal Al-Quran, kitab suci mereka yang bisa hafal ya, bisa hafal, maka tidak ada itu kecuali Al-Quran. Al-Quran ini dihafal puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang di dunia ini yang menghafal Al-Quran. Kemudian Al-Quranul Karim, hafalan Al-Quranul Karim
terjaga karena Al-Quran difahami, kemudian ditadaburi dan diamalkan. Kalau Al-Quran hanya dibaca saja nggak diamalkan, sebagaimana Rasul katakan, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Tuhan, kaumku telah menjadikan Quran al-mahjura, ditinggalkan. Ditinggalkan artinya belum tentu dia nggak dibaca, mungkin dibaca tetapi kemudian tidak diamalkan, karena hanya Al-Quran ditempatkan di tempat-tempat yang khusus. Al-Quran hanya dibaca di masjid-masjid, Al-Quran hanya dibaca di majelis taklim. Padahal semestinya Al-Quran itu kita baca dimanapun kita berada, kita baca di rumah-rumah kita, di jalan-jalan, dimanapun kita berada, sedang naik kendaraan, sedang safar mukim, di puncak gunung, di atas laut, dimanapun kita berada, kita membaca Al-Quranul Karim. Selanjutnya, bagaimana faktor kalau kita bicara mengenai tentang menghafal Quran, ada hal-hal faktor yang bisa melemahkan hafalan Quran. Yang pertama adalah banyak melakukan maksiat. Maksiat adalah sebuah noda hitam. Al-Quran adalah sebuah cahaya. Noda hitam tidak mungkin bersama dengan cahaya. Malas dan sangat kurang dalam mengulang hafalan. Jangan sampai rasa malas ini kemudian menggerogoti semangat kita ya. Disibukkan dengan urusan keduniaan. Orang kalau disibukkan, orang sering mengatakan ke saya, Ustaz, saya udah nggak bisa menghafal. Kenapa? Saya sibuk ini, sibuk A, sibuk B, sibuk C. Saya pengusaha, sibuk A. Saya seorang kontraktor, sibuk B. Saya seorang penulis, sibuk C. Semua mengatakan saya petani, sibuk D. Saya jawab kepada mereka semuanya, Anda si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G dan semuanya. Kalian kenapa kalian semua tidak bisa menghafal Quran, tidak bisa bersama Quran karena sibuk? Jawabannya adalah karena selama ini kalian tidak pernah menyibukkan dengan Quran dan kalian menyibukkan dengan hal yang lain. Yang keempat, tidak melakukannya dengan cara bertahap dan sistematis. Banyak orang menghafal Quran itu pengennya secara instan, pengennya cepat selesai. Maka sekarang kita menemukan ada beberapa komunitas atau santri yang mereka mau menghafal Quran nggak mau murojaah. Mereka maunya hanya nambah sampai selesai. Mereka bingung bagaimana cara memurojaahnya, mengulangnya. Kemudian ikhwati wa akhwati rahimakumullah, buah tadabbur Al-Quran. Ketika orang mentadabbur Al-Quran maka hatinya terbuka, dia yakin akan kebenaran Al-Quran, semakin yakin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat itu yang sangat kita perlukan ya. Mendapatkan ketenangan. Orang yang dekat dengan Quran maka dia semakin tenang, sebagaimana orang yang dekat dengan orang yang dekat dengan sesuatu yang merasa dekat, merasa tenang. Sama, kita dekat dengan Quran maka mendapatkan ketenangan. Kemudian disaksikan para malaikat, kemudian memantapkan hati untuk melaksanakan kandungan Al-Quran. Kemudian Al-Quran semakin membawa kita kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menghalangi tadabbur adalah orang yang sombong, orang yang tidak memperhatikan etika dengan Quran. Tadi kami sampaikan, orang kalau nggak punya adab maka dia nggak akan bisa mendapatkan cinta orang yang dicintai. Menuruti hawa nafsu setan, mempelajari Quran bukan karena Allah, dia belajar karena mencari gelar, mencari tambahan gaji, mencari sertifikasi, mencari halal selain Allah, maka yang dia dapatkan hanya yang dia inginkan. Ada sifat kemunafikan dalam hati, dia menyimpan penyakit yang sangat membahayakan, yaitu kemunafikan. Matinya hati. Kalau hati sudah mati, bagaimana mungkin orang bisa mendapatkan doa yang terkabul? Kemudian banyaknya maksiat yang dikabulkan. Ini hal-hal yang menghalangi tadabbur Al-Quran. Kemudian interaksi ideal dengan Al-Quran. Bagaimana kita bersama dengan Quran? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang semestinya kita perhatikan? Pertama, Al-Quran sebagai etika atau akhlak. Yang kedua, kita membaca, memahami dan mentadaburi, mengamalkan. Jadi membaca, memahami, tadabbur, menghafalkan. Kemudian Al-Quran sebagai sumber istinbat, sumber hukum. Kita tidak mengambil sumber dari yang lain sebelum dari Al-Quran. Al-Quran menjadi spirit, menjadi inspirasi hukum yang lain. Kemudian khusyuk ketika dibacakan Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran ini kita jadikan sebagai wirid harian. Tiap hari sholat kita, di luar sholat kita baca secara rutin. Kemudian Quran sebagai sumber ilmu dan peradaban. Kemudian memuliakan Al-Quran, kita memperhatikan adab-adab bersama Al-Quran. Dan yang terakhir, yang kedelapan, tidak menjadikan Al-Quran sebagai bahan-bahan ejekan. Yang terakhir, bagaimana
kalau kita ingin sukses seperti mencari ilmunya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ulama penulis hadis yang menyusun hadis ya, yang menyusun hadis Sahih Bukhari. Beliau di antara yang menjadi penyebab beliau sukses pertama adalah beliau menjaga makanan yang halal. Yang kedua adalah doa dari orang tua Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kemudian tiga, kepatuhan kepada mereka, birrul walidain. Kita juga seperti itu ya. Kalau kita mau menghafal Quran, memurojaah dengan baik, jangan lupa ya. Jangan lupa kalau kita masih punya orang tua, patuhlah, berbaktilah pada mereka. Karena dari doa mereka lah banyak keberkahan dan doa-doa yang terkabulkan. Kemudian tekun dan serius. Tekun dan serius itu artinya ketika seorang mau sukses berthalabul ilmi termasuk menghafal Quran, dia perlu yang namanya ketekunan. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh orang belajar agama, mendalami Al-Quran itu seperti orang yang setengah-setengah dalam hidupnya. Tapi harus totalitas. Kemudian banyak melakukan perjalanan ilmu. Kita jangan bosan-bosan ya, berguru ke berbagai para ulama. Dan berguru ini dalam rangka kita mendapatkan keberkahan mereka ya. Dalam konteks orang menghafal Quran, berguru pada seorang ulama, seorang hafid, sehingga mungkin dia berpindah lagi mendapatkan sanad yang lain, sehingga dia mengumpulkan beberapa sanad. Dan tentu berguru di sini dalam rangka untuk menambah silaturahim kepada para guru. Kemudian bekal yang memadai, orang belajar agama, berthalabul ilmi, mencari ilmu syariat, menghafal Quran, dan itu perlu yang namanya bekal. Tidak bisa kita hanya berangkat hanya seperti orang-orang bonek. Bonek itu artinya bondo nekat. Asal mangkat, pokoknya berangkat, pokoknya menyang tanpa mempersiapkan bekalnya ya. Dan bekal terbaik adalah watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik bekal adalah takwa. Kemudian wara, menjaga diri dari hal yang maksiat, hal yang dosa. Kemudian rendah hati, tawadu artinya seorang penghafal Quran, seorang pencari ilmu, dia senantiasa tidak pernah sombong, tidak pernah merasa paling benar. Kalau orang sudah merasa paling benar, menyalah-nyalahkan yang lain, maka sebenarnya ia di mata Allah Subhanahu wa taala orang yang telah direndahkan. Kemudian sabar menghadapi ujian. Sabar, orang sering mengatakan sabar ada batasnya. Kalau saya sering menyampaikan di ceramah saya, sabar itu semestinya jangan ada batasnya. Kenapa? Allah itu memberikan pahala orang sabar nggak ada batasnya. Kenapa kok sabar ada batasnya? Tentunya mari dalam kondisi apapun kita harus punya kekuatan sabar yang luar biasa. Dan yang terakhir, rahasia sukses Imam Bukhari adalah beliau orang yang selalu menjaga sholatnya. Termasuk ketika menyusun hadis Bukhari, beliau selalu setiap mau menetapkan hadis atau menetapkan kesahihan hadis, beliau awali dengan sholat 2 rakaat sholat sunnah. Yang paling terakhir sebagai penutup untuk materi launching kuliah perdana semester genap, semester pertama Ponpes Tanwirul Fikih 2003-2024 ini, saya tutup dengan yang tadi sempat saya tinggung dari apa yang dikatakan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, dengan Quran Allah telah memuliakan kita. Seandainya kita mencari kemuliaan dengan selain Al-Quran, maka Allah akan menghinakan kita. Kalau kita mencari kejayaan selain Quran, maka kita akan menjadi hina. Kalau kita mencari kemenangan dengan selain Quran, maka kita menjadi kalah. Kalau kita mencari kesuksesan dengan selain Quran, maka kita akan merugi. Demikianlah pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kita semua ditetapkan, ditulis Allah, semoga termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga dalam ketaatan, menjaga semangat dan spirit Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keberkahan, memberikan keluarga kita keberkahan, dan kaum muslimin dimanapun berada semoga diberikan kemudahan. Wabil khusus negeri kita tercinta Indonesia ini diberikan keamanan, aman, tentram, damai. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Terus berbuat baik itu adalah sebuah kebaikan. Dan kita berjalan berproses menuju baik itu juga sebuah kebaikan. Semoga pada akhirnya semoga kita semua kelak mendapatkan kemudahan husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.